Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan melalui sistem daring. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Radu Yendra SSI MSc dalam perkuliahan analisis survival. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai some well-known parametric survival distribution and other application. Jadi kalau kita coba terjemahkan, ini adalah distribusi survival parametrik yang kita ketahui dengan baik dan aplikasinya. Jadi kalau disebut distribusi survival parametrik yang kita ketahui dengan baik adalah fungsi-fungsi densitas peluang dengan variabel acak kontinu yang telah kita pelajari pada perkuliahan teori probabilitas ataupun statistik matematika. Di antaranya ada eksponen, Weibull, gamma, logistik, beta, dan seterusnya. Oleh sebab itu, maka teori kita pada hari ini tidak lepas dari teori-teori tersebut, di mana tentu ada tambahannya. Seperti kita ketahui, distribution survival parametric merupakan suatu kajian dari fungsi-fungsi yang dialamatkan kepada data survival, itu seperti fungsi densitas peluang, survivorship function, dan hazard function. Adapun hubungan ketiga fungsi yang saya sebut tadi itu telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, kita akan lihat beberapa teori pendukung dari perkuliahan untuk pada pertemuan kali ini. Nah, kita memiliki teori some well-known parametric survival distribution and their application. In this chapter, several theoretical distributions that have been used widely to describe survival times are discussed, their characteristics summarized, and their application illustrated. Oke, jadi kalau gitu kita akan memang membahas beberapa teori dari fungsi densitas peluang, lalu kita akan mendiskusikannya secara luas. Tentu maksudnya di sini adalah bagaimana mendapatkan survivorship function, hazard function, dan karakteristik sifat-sifat yang melekat kepada distribusi tersebut seperti rata-rata dan variasi. Oleh sebab itu, kita akan lihat pertama sekali exponential distribution. Katanya di sini bahwa the simplest and the most important distribution in the survival studies is the exponential distribution. In the late 1940, researchers began to choose the exponential distribution to describe the life pattern of electronic systems. Di sini jelas dikatakan bahwa distribusi eksponensial itu merupakan yang termudah, yang paling sederhana, dan yang paling penting. Dimulai pada tahun 1940 digunakan untuk katanya mendeskripsikan, melukiskan pola dari data elektronik. Nah, jika diberikan variabel acak T itu maksudnya adalah variabel acak T itu waktu survival, maka yang dikatakan exponential distribution dengan parameter lambda itu memiliki fungsi densitas peluang sebagai berikut. Nah, kalau didefinisikan fungsi densitas peluang seperti berikut, Ft sama dengan lambda eksponen min lambda T, untuk T besar sama dengan 0 dan lambda besar dari 0, sedangkan yang lainnya itu adalah 0, artinya kita harus bisa menunjukkan bahwa sifat dari fungsi densitas peluang itu harus dipenuhi. Apa sifatnya? Yaitu integral fungsi densitas peluang tersebut dalam batas yang diberikan harus 1. Ingat,
kalau masih disebut FTDT, maka batasnya masih minta hingga sampai tak hingga. Tapi jika FT itu dirubah kepada fungsi tertentu, maka batas mengikut kepada batas yang diberikan seperti eksponen. FT yang disebut dalam eksponen adalah lambda eksponen min lambda T untuk T-nya besar sama dengan 0. Kalau dikatakan T besar sama dengan 0, tentu T-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Oleh sebab itu, kita akan menunjukkan bahwa integral 0 sampai tak hingga lambda eksponen min lambda T dt itu adalah 1. Kita harus berhasil menunjukkan, karena ini merupakan syarat wajib dari sifat fungsi densitas peluang. Sekali lagi, jika FT-nya masih dalam bentuk penulisan secara umum FT, maka batasnya minta hingga sampai tak hingga itu merupakan penulisan secara umum. Oke, oleh sebab itu kita akan coba lihat juga seterusnya bahwa cumulative distribution function atau F besar dari eksponen itu adalah 1 kurang eksponen min lambda T, Survey-Persep functionnya eksponen min lambda T, Hazard functionnya adalah lambda. Oleh sebab itu eksponel dikenal sebagai fungsi densitas peluang yang resikonya itu tergantung kepada suatu parameter lambda. Jika lambdanya besar, maka risikonya besar. Jika lambdanya kecil, maka risikonya pun juga kecil. Karena nilai hazard, fungsi hazard functionnya itu adalah konstanta bernilai lambda, parameter dari fungsi densitas peluang eksponen. Nah, ketiga bentuk ini itu harus kita buktikan. Karena dalam buku yang diberikan, hasilnya itu ditulis secara langsung. Nah, ini akan kita buktikan karena di sini tantangannya. Oke, kita lanjut. Untuk pertama sekali, kita akan tunjukkan terlebih dahulu bahwa sifat dari fungsi densitas peluang itu dipenuhi. Integral minta hingga tak hingga FT/dt itu harus 1. Ini wajib dipenuhi. Oke, oleh sebab itu, karena batasnya tadi 0 sampai tak hingga, untuk fungsi lambda eksponen min lambda T dt, oke, itu harus kita integralkan. Dan hasilnya wajib 1. Nah, untuk mengintegralkan ini tentu kita gunakan permisalan, misal. Oke, U sama dengan lambda T, tentu DU sama dengan lambda dt, dan dt itu adalah 1/, lambda DU. Nah, tentu integral kita sekarang menjadi integral 0 tak hingga lambda eksponen min U 1/, lambda DU. Oke, maka integral kita sekarang menjadi integral kita adalah 0 tak hingga eksponen min U DU. Oke. Atau integral kita menjadi min eksponen min U untuk 0 tak hingga, di mana U-nya itu kita rubah menjadi min lambda T untuk 0 tak hingga. Tentu sama dengan lambda tak hingga kita masukkan kepada T akan menjadi eksponen min tak hingga, min eksponen min tak hingga, kurang min eksponen 0-nya kita masukkan kepada T, min 0. Tentu di sini akan menjadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Oke. Berhasil kita buktikan bahwa
Nah, fungsi densitas peluang eksponen memang merupakan suatu fungsi densitas peluang eksponen. Nah, untuk kumulatif F besar atau kadang-kadang disebut distribution function atau cumulative distribution function memiliki definisi peluang T kecil sama dengan T. Nah, tentu cara mencarinya adalah sama dengan integral min tak hingga, ingat batas bawah kalau kecil sama dengan T, tentu yang paling tinggi itu T-nya. Batas bawahnya min tak hingga. Kalau masih ditulis dalam bentuk umum. Karena batasnya sudah T, tidak mungkin kita tulis DT, FT lagi. Nah, karena fx yang kita bahas ini adalah untuk eksponen, maka fx-nya tentu akan berubah menjadi lambda eksponen min lambda x dx untuk batas. Nah, batasnya dimulai dari 0, karena paling bawah tadi 0, T. Dari mana kita tahu? Nih, batas FTDT itu tadi adalah 0 sampai tak hingga. Berarti batas bawahnya 0, atasnya T. Ingat, batas yang diberikan itu batas yang harus mengakibatkan fungsi tersebut menjadi fungsi densitas peluang. Nah, integral ini sebelumnya sudah kita cari di atas sudah kita cari eksponen. Oke. Mana integralnya tadi? Ini integralnya tadi kita cari tadi sama, hanya mengganti T dengan X, berarti di sini integralnya adalah hasilnya min eksponen min lambda X dengan batas untuk 0 sampai T. Oke, integral ini tadi sekali lagi telah kita cari persis seperti di atas, hanya berubah X dan T. Tentu ini menjadi min ganti X dengan T, lambda T. Kurang eksponen min 0. Oke, berarti sama dengan 1 dikurang eksponen min lambda T. Oke, selesai. Kumulatif kita telah peroleh. Nah, terus selanjutnya kita berbicara dengan survivorship function. Survivorship function teorinya adalah 1 dikurang kumulatif. Dan sebab itu sama dengan 1 dikurang eksponen min lambda T sama dengan eksponen min lambda T. Telah kita buktikan. Hazard function atau HT itu menurut teori merupakan hasil bagi dari probability density function. Ingat teori sebelumnya dengan survivorship function. Oke, berarti FT-nya adalah lambda eksponen min lambda T dibagi dengan eksponen min lambda T. Oke, ini habis, tinggallah lambda. Makanya hazard function adalah disebut juga dengan fungsi resiko, itu tergantung kepada nilai lambda. Jika lambda besar, maka risikonya besar. Jika lambda kecil, maka risikonya kecil. Nah, sifat-sifat yang dimaksudkan dalam distribusi ini adalah kita dapat menentukan rata-rata atau ekspektasi T dan variasi T dari
fungsi atau dari exponential distribution atau distribusi eksponensial. Nah, menurut teori sebelumnya atau dari teori pelajaran terlebih dahulu, di teori probabilitas, eksponen T itu dapat dicari dengan integral min tak hingga tak hingga. Ingat, tetap kalau dia eksponen T, T dikali Ft. Karena kita masih menggunakan Ft, maka kita batasnya adalah min tak hingga sampai tak hingga. Dan untuk variasi T, itu adalah ekspektasi T kuadrat dikurang dengan ekspektasi T dikuadratkan. Oke. Dan ekspektasi T kuadrat, oke, ingat beda ekspektasi T kuadrat dengan ekspektasi T dikuadratkan adalah integral. Karena eksponen diikuti T kuadrat, maka di sini juga T kuadrat. Pengalinya adalah tetap fungsi densitas peluang. Karena penulisannya masih Ft, maka batasnya min tak hingga sampai tak hingga. Ini penulisan secara umum. Dalam praktiknya batasnya nanti tergantung kepada batas yang mengakibatkan dia fungsi densitas peluang. Nah, kita akan bahas dulu untuk eksponen. Karena eksponen itu Ft-nya adalah integral T dikali lambda eksponen min lambda T, karena batasnya, karena fungsinya sudah berubah, bukan Ft lagi secara umum, maka gunakan batas yang sebenarnya. Yang dimaksud batas sebenarnya adalah batas yang kalau diintegralkan fungsinya kepada batas tersebut akan menghasilkan integral 1. Oke. Oke, DT, kita keluarkan lambda. Lambda integral 0 tak hingga T eksponen min lambda T. Nah, cara penyelesaiannya tentu menggunakan parsial. Apa kata parsial? Integral U dV, ini kata parsial, adalah UV kurang integral V du. Nah, makanya kita akan coba pada integral ini dengan memisalkan misal U-nya adalah T, maka du tentu dt. Sedangkan dv-nya adalah eksponen min dt-nya adalah eksponen min lambda T, dan V pasti integralnya. V adalah integral dV, itu min x min 1 per lambda. Oke. Di sini min 1 per lambda. Min 1 per lambda. Eksponen min lambda T. Oke. Nah, tentu saja integral kita sekarang ekspektasi T atau rata-rata T itu menjadi lambdanya ini masih ada, maka di sini lambda. Nah, dikurung UV. U-nya T, V-nya berarti min T per lambda UV eksponen min lambda T untuk 0 sehingga dikurang VDU. V-nya minus ketemu minus tentu plus.
VDU tentu dia seperlambda eksponen min lambda T DU. Oke. Ya VDU ya DU DT. Oke, lanjut. Kurung. Sama dengan, nah perhatikan di sini. Kalau di sini kita lihat bahwa kalau lambdanya kita masukkan ke T, tentu dia eksponen min tak hingga 0. Kalau kita masukkan 0, 0 pengganti T di sini yang 0. 0 kali apapun dia akan 0. Makanya yang pertama itu dia akan menjadi 0. Sekali lagi, kalau lambda kita masukkan ke T, berarti eksponen min tak. Kalau tak hingganya kita gantikan ke T, maka dia eksponen min tak hingga. Dia 0. Tapi kalau nolnya kita masukkan, T yang di sini yang 0. Berarti 0 kali apapun 0. Tambah. Oke. Tambah. Kita keluarkan seperlambda. Oke. Kita integralkan eksponen min lambda T. Oke. 0 tak hingga. DT-nya DU. Oh, sorry. Ini DT nih, bukan DU. Ini DT, sorry. Tadi DU sama dengan DT kok. Kok betul. Nggak berubah. DT. DT. Nah, integral ini tentu 0 sepertinggal integral 0 tak hingga eksponen min lambda T dt. Tentu ini menjadi min seperlambda eksponen min lambda T untuk 0 tak hingga. Berarti sama dengan seperlambda. Oke. Jadi rata-ratanya adalah seperlambda. Nah, kalau kita lanjutkan, nah ini tadi kalau dimasukkan tadi lambda dimasukkan ke tak hingga dimasukkan ke T, dia akan menjadi 0. Kalau 0 tentu dia 1, eksponen 0 1 kali seperlambda hasilnya seperlambda. Nah, kita akan mencari variasi T. Nah, untuk mencari variasi T, kita tahu rumusnya tergantung kepada bentuk ekspektasi T kuadrat. Nah, berapa ekspektasi T kuadrat? Karena variasi T memiliki rumus ekspektasi T kuadrat dikurang dengan ekspektasi T dikuadratkan. Oke, ini kita udah punya. Kalau ekspektasi T dikuadratkan berarti seperlambda kuadrat karena ekspektasi T seperlambda. Tapi ekspektasi T kuadrat kita belum punya. Kita cari. Berarti kita memerlukan nilai ekspektasi T kuadrat. Di mana ekspektasi T kuadrat menurut teori adalah integral 0. Kita langsung saja Ft-nya kita ganti dengan eksponen. Eksponen tadi lambda, eksponen min lambda T dt. Oke, kita keluarkan lambda. Berarti lambda keluar dari konstan T kuadrat eksponen min lambda T. Nah, selesaikan kembali menggunakan parsial. Misal U, kita misalkan misal U sama dengan T kuadrat. Oke, misal U sama dengan T kuadrat. DU pasti 2T
dt. Sedangkan dv tetap eksponen min lambda t. Sedangkan v-nya adalah min 1/lambda eksponen min lambda t. Oke, kalau begitu integral kita di atas menjadi ekspektasi t kuadrat adalah, ingat lambdanya masih ada, kalikan UV min T kuadrat per lambda eksponen min lambda T untuk 0 tak hingga kurang tambah, kan? Tambah jadi ini kurang VDU, kurang tentu dia tambah. Kurang berarti tambah 0 tak hingga VDU. Berarti VDU-nya VDU 2T per lambda eksponen min lambda T. dt. Oke. Ini dia. Nah, sama dengan tadi. Kalau lambda kita masukkan ke T, jadi kalau tak hingga kita masukkan ke T, eksponen min tak hingga. Berarti dia 0. 0 kali berapapun 0. Tapi kalau 0 yang di sini kita masukkan, T kuadratnya yang 0. Karena 0 kuadrat 0. Berarti sama dengan tadi, bagian pertamanya adalah 0. Tambah. Oke. 2 per lambda. Integral T eksponen min lambda T dt. Nah, integral yang di belakang sebelah ini kita akan selesaikan kembali dengan menggunakan parsial. Ini untuk 0 tak hingga. Oke. Kita misalkan berarti integral yang di sebelah ini kita misalkan misal U. Oke. U sama dengan T. Oke, DU sama dengan DT. Oke. Sedangkan dV tetap eksponen min lambda T dan V-nya tentu menjadi min 1/lambda eksponen min lambda T. Oke. Nah, ini tentu saja kalau kita lanjutkan integralnya, berarti kita memiliki lambda, oke, dikali 0 tetap 0, 2 per lambda, ini kita, UV, U-nya adalah T, V-nya tentu min T per lambda, oke, UV, eksponen min lambda T. Oke. Di sini tentunya menjadi dengan batas 0 tak hingga kurang. Oke, kurang, ini kurang VDU tentu di sini tambah. Integral VDU berarti 1/lambda eksponen min lambda T. Oke, 0 tak hingga. DT. Sorry. DT-nya kurang. DT. Oke.
Nah, di sini kita lihat sama dengan tadi. Kalau lambda kita eta hingga kita masukkan ke T, berarti eksponen min ta hingga 0. Kalau 0 di sini, kita masukkan ke 0 yang di sini, T di sini dia akan menjadi 0. Maka integral kita sekarang menjadi 2 per lambda. Ini pasti 0. Ini tinggal 1 per lambda integral. Nah, oke. Integral 0 sampai tak hingga eksponen min lambda T dt. Nah, ini integral kita sekarang. Nah, kita lihat di sini 2 per lambda, 1 per lambda. Nah, menurut sebelumnya telah kita buktikan bahwa integral kita sekarang adalah lambda dikali dengan 2 per lambda. Ini tentu 0. Tetap 0 tambah 0 tadi 1 per lambda. Oke. Integral 0 tak hingga eksponen min lambda T dt. Oke, ini 3 kali nih. 1. Oke. Kita perbaiki dulu. Maka integral kita sekarang menjadi lambda, kita buka kurung, 2 per lambda, ini buka kurung lagi, 1 per lambda, karena dia 0 tambah 0, 3. Tidak pengaruh, integral 0 tak hingga eksponen min lambda T kurung 1 kurung 1. Nah, ini tentu menjadi lambda kali 2 per lambda kuadrat. Nah, integral yang di sebelah ini adalah 1 per lambda. Udah kita cari sebelumnya. Maka integralnya hasil akhirnya adalah 2 per lambda kuadrat. Nah, ekspektasi variasi kita, variasi T adalah ekspektasi T kuadrat dikurang dengan ekspektasi T dikuadratkan. Nah, ini adalah 2 per lambda kuadrat. Dan ini adalah ekspektasi T tadi 1 per lambda. Ada kuadrat, maka 1 per lambda kuadrat sama dengan 1 per lambda kuadrat. Jadi kita telah berhasil membuktikan rata-rata untuk eksponensial atau ekspektasi T-nya adalah 1 per lambda, sedangkan variasi dari eksponensial adalah 1 per lambda kuadrat. Oke, nah ini merupakan suatu teori yang sangat menarik saya rasa, dan kita akan lanjutkan kepada sesi berikutnya untuk memahami fungsi densitas yang lain atau yang disebut dengan distribution survival parametric yang kita kenal dengan baik. Tunggu kita pada sesi berikutnya. Untuk malam ini cukup dulu kita membahas eksponen. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.